Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kembali lagi kita duduk sejenak untuk mendengarkan kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala, sekaligus penjelasannya dan faedah-faedah yang bisa diambil dari ayat-ayat tersebut. Ini merupakan suatu kenikmatan apabila seseorang masih menyempatkan waktu dari waktu-waktu yang Allah berikan kepadanya untuk tafaqquh fiddin, untuk mempelajari ilmu agama. Karena kata Allah Subhanahu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan kepada seseorang, maka dia akan pahamkan agama. Pemahaman kebalikan dari hadis ini, orang-orang yang diinginkan keburukan, maka dia tidak dipahamkan agama. Ibadah yang dia lakukan dilandasi oleh kebodohan, muamalah yang dia lakukan baik itu jual beli ataupun yang lainnya, dia bangun di atas kebodohan. Sementara agama ini menjelaskan segala aspek kehidupan manusia, baik yang berkaitan dengan hablum minallah maupun hablum minannas. Sehingga seorang yang luput dari pengajaran, dari ilmu tentang agama ini, tentang yang berkaitan dengan peribadatan ataupun yang berkaitan dengan muamalah kepada manusia, maka yang dia perbuat pastilah di atas kebodohan dan itu pasti kesalahan. Maka orang-orang yang diberikan karunia untuk bisa duduk sejenak menghadiri majelis ilmu, maka ini adalah dalilun ala annallaha yuhibbul khair, menunjukkan bahwasanya Allah menginginkan kebaikan kepadanya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah kita akan memulai kajian pembukaan tentang pelajaran tafsir, pelajaran yang sangat mulia, pelajaran yang sangat agung, karena itu berkaitan dengan zat yang paling mulia yang menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta ini. Sehingga apa-apa saja yang berkaitan dengan Dia, maka ini adalah suatu hal yang mulia dan sangat agung sekali. Kita ketahui bahwasanya Al-Qur'anul Karim adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah sampaikan kepada Jibril, Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad menyampaikan kepada para sahabat. Kemudian di antara sahabat ada yang membukukannya, mengumpulkannya dalam satu mushaf yang dikenal dengan Mushaf Utsmani. Nah, periwayatan Al-Quran ini mutawatirun, dari generasi ke generasi hingga sampai zaman kita, itu tidak mengalami perubahan sedikit pun. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menjamin bahwasanya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula lah yang akan menjaganya. Jadi tidak ada perombakan perubahan sebagaimana yang ada di dalam Injil maupun Taurat. Al-Quran dijamin kemurniannya, yaitu semua yang ada di dalam Al-Quran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pelajaran tafsir adalah pelajaran yang menjelaskan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Quran. Perlu diketahui pula bahwasanya metode penafsiran oleh para ulama itu ada beberapa. Yang pertama adalah tafsir Al-Quran bil Quran.
penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran pula. Ini banyak kita temukan di dalam Al-Quran. Ayat ini ditafsirkan dengan ayat berikutnya. Coba dalam surah Al-Qari'ah, Al-Qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Terus apa ayat setelahnya? Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Nih, Allah sendiri yang menafsirkan dengan ayat, yaitu apa? Makna dari Al-Qari'ah. Al-haqqah mal-haqqah wa ma adraka mal-haqqah. Baru disebutkan. Berarti apa? Ayat sebelumnya tentang Al-haqqah belum dijelaskan. Dijelaskan dengan ayat sebelumnya, ayat setelahnya. Ini menunjukkan apa? Metode penafsiran itu terkadang dengan apa? Ayat dengan ayat. Terkadang pula dengan ayat dengan hadis. Ayat dengan hadis. Datang penjelasannya dari hadis-hadis Rasulullah. Contoh dari hal itu, tak kala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aqimus shalah wa atuz zakah." Tegakkanlah salat dan tunaikanlah zakat. Allah tidak menjelaskannya di dalam Al-Qur'an. Tidak menjelaskannya di dalam Al-Qur'an tata cara salat, tata cara menunaikan zakat, itu tidak dijelaskan. Maka datang Rasulullah menjelaskannya. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Ini bentuk perkataan, penjelasan dalam bentuk perkataan. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Kemudian Rasulullah naik di atas mimbar mempraktekkan tata cara salat. Kemudian para sahabat memperhatikan dan melihatnya. Ini penjelasan Rasulullah, penafsiran Rasulullah terhadap apa? Terhadap firman Allah, yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Demikian juga tentang zakat. Demikian juga tentang haji. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila." Kewajiban bagi manusia adalah berhaji karena Allah bagi yang mampu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan tata cara haji. Tata cara manasik haji enggak dijelaskan. Datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan baik dengan perkataan ataupun dengan perbuatan. Khudhu anni manasikakum. Ambillah dariku tata cara haji kalian. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskannya dengan perbuatan, yaitu dikenal dengan hajatul wada, haji perpisahan, karena seumur-umur Rasulullah hanya melakukan haji satu kali. Ya, hanya satu kali. Dalam hadis Jabir dan hadis Abdullah bin Mas'ud dan Ibnu Abbas yang menjelaskan tentang tata cara praktek haji Rasulullah. Ini dalam bentuk apa? Penafsiran terhadap firman Allah Subhanahu wa taala, walillahi 'alan nasi hijjul bait. Karena hal itu memang diisyarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hasyr, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu." Apa saja yang datang, apa saja yang dilarang oleh Rasulullah maka jauhilah. Dan apa saja yang dia perintahkan maka ambillah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada suri teladan yang baik pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini metode yang kedua. Apa tadi metode yang kedua? Penafsiran Al-Qur'an dengan hadis. Yang ketiga, penafsiran Al-Qur'an dengan perkataan sahabat. Dengan perkataan sahabat. Yang sahabat yang paling masyhur adalah Ibnu Abbas. Ya, Ibnu Abbas adalah seorang sahabat yang tak kala Rasulullah meninggal dunia dia baru berumur 13 tahun. Akan tetapi keahliannya dia dalam bidang tafsir sangat diacungi jempol. Sangat menakjubkan. Terbukti dari hal itu, tak kala di zaman Umar bin Khattab, zaman Khalifahan Umar bin Khattab, dikumpulkanlah para pembesar-pembesar sahabat. Kemudian dihadirkan pula Ibnu Abbas untuk menafsirkan menafsirkan surah An-Nasr, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa," dan seterusnya. Kemudian digililah satu-satu menafsirkan ayat tersebut. Di antara pembesar sahabat mengatakan,
Apabila datang pertolongan Allah, maka diperintahkan untuk beristighfar. Sebagaimana kontekstual ayat tersebut. Begini penafsirannya. Akan tetapi tak kala giliran Ibnu Abbas, dia menafsirkan beda dengan penafsiran pembesar-pembesar sahabat. Apa penafsiran Ibnu Abbas? Surah tersebut menunjukkan bahwa qurbu ajali Muhammad. Ayat tersebut menunjukkan bahwasanya dekatnya ajal Nabi Muhammad. Kenapa demikian? Karena Allah tidaklah memerintahkan seseorang beristighfar, melainkan itu selesai melakukan ibadah. Kita selesai sholat diperintahkan apa? Astagfirullah, astagfirullah. Demikian juga haji. Tak kala selesai melaksanakan tugas, maka diperintahkan apa? Istighfar. Maka karena Rasulullah selesai menyelesaikan tugasnya, menyampaikan dakwah, maka dia diperintahkan apa? Beristighfar. Fastaghfir li dzambik. Maka kata Ibnu Abbas ini menunjukkan dekatnya ajal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat perbedaan antara Ibnu Abbas dengan pembesar sahabat. Di antara penafsiran Ibnu Abbas terhadap Al-Quran banyak sekali. Kita sebutkan satu contoh saja. Allah berfirman di dalam surah Al-Quran, dalam surah Al-Ma'idah ayat 44, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka adalah orang-orang yang kafir. Coba lihat, Ibnu Abbas mengatakan kufrun duna kufrin. Kekufuran yang tidak mengeluarkan orang dari agama. Berbeda dengan penafsiran Khawarij dan yang lainnya mengatakan mereka kufrun yang kilu anil millah. Kekufuran yang mengeluarkan dia dari agama. Oleh karena itu, mereka yang berpemahaman Khawarij ini, jadi mulai dari RT yang ada di Indonesia ini sampai presidennya kharijun anil millah, keluar dari agama, halal ditumpahkan darahnya. Kenapa? Karena mereka berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala, yaitu hukum tagut, hukum Belanda. Akan tetapi ahlu sunnah wal jamaah memperinci dalam hal itu, tidak serta-merta mengeluarkan mereka dari agama ini. Nah, kemudian metode penafsiran yang keberapa? Yang keempat ya. Tafsir Quran bi aqwali tabi'in, dengan perkataan tabi'in. Ya. Perkataan tabi'in yang sangat masyhur seperti Sa'id bin Musayyib dan Qatadah, Ibnu Di'amah dan ulama-ulama yang lainnya. Kemudian setelah itu tafsir Al-Qur'an bi aqwalil ulama, dengan perkataan-perkataan ulama. Yang terakhir adalah tafsir Al-Qur'an bil lughatil arabiyah, dengan bahasa Arab. Adapun para penafsir yang lain menyebutkan bahwasanya bisa Al-Qur'an itu ditafsirkan dengan ro'i. Ya, ini enggak benar dengan akal. Tapi yang benar dengan yang kita telah sebutkan sebelumnya. Nah, yang menjadi pegangan kita dalam menjelaskan tafsir di sini adalah kitab yang dikarang oleh ulama yang bernama Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Jadi hampir seluruh tafsir Al-Qur'an yang beliau miliki itu diambil dari ceramah-ceramah, dari kajian-kajian beliau. Kemudian para muridnya membukukannya, kemudian dicetak dan disebarkan. Adapun karangan dia langsung dengan tulisan ini tidak didapati. Tapi dalam bentuk ceramah atau rekaman-rekaman kajian. Nah, ini terkhusus pada tafsir juz ammah, juz 30. Surah-surah yang pendek, yang mana kaum muslimin sering membacanya di dalam sholatnya. Alangkah indahnya tak kala kita membaca suatu ayat atau imam membaca ayat, kita paham apa maknanya, apa faedah yang bisa diambil dari ayat tersebut. Nah, dengan mempelajari tafsir, kita bisa sampai
ketingkatan tersebut, yaitu paham dan mengerti apa yang dibaca oleh imam. Kalau tidak, ya kita tidak meresapi dan tidak menghayati dan tidak menambah kekhusyuan tatkala kita tatkala kita salat. Nah, jadi Syekh Utsaimin rahimahumullah memulai kitab tafsir juz amma ini dengan suratul Fatihah, dengan surat Al-Fatihah. Suratul Al-Fatihah tusamma Al-Fatihah li'annaha tuftahu Al-Quran. Dinamakan Al-Fatihah karena Al-Fatihah tersebut adalah pembuka Al-Quran. Fatihatun itu adalah isim fa'il dari fataha yaftahu fathan fatihun. Maknanya adalah pembuka. Ini nama yang pertama. Nama yang kedua adalah sab'ul masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Kenapa? Karena di setiap sholat kita 17 rakaat sehari semalam itu diulang-ulang ulang-ulang Al-Fatihah ini. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi mereka yang tidak membaca Al-Fatihah. Ini nama yang kedua. Nama yang ketiga adalah As-Shalah. As-Shalah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam hadis qudsi, qasamtus sholata baini wa baina abdi. Aku membagi salat ay Al-Fatihah antaraku dengan hambaku, dibagi 2, nisfaini. Nah, disebutkan oleh Syekh Utsaimin di sini bahwasanya Al-Fatihah itu merupakan ruqyah, alat untuk meruqyah tatkala ada seseorang yang kena kerasukan jin. Saya kemarin beberapa minggu yang lalu ada seorang santri saya kerasukan. Saya kebingungan gimana ini. Karena kalau sekiranya membacakan surah Al-Fatihah dan itu tidak pas orangnya yang membacakan, saya pikir kurang bermanfaat. Akhirnya saya panggil teman dari sana. Saya suruh datangkan dia dan dia memberikan ilmu yang bermanfaat bagi saya, bahwasanya ternyata orang yang kemasukan setan itu kerasukan itu sebenarnya adalah obat yang paling baik adalah terapi rasa takutnya, manajemen rasa takutnya. Ternyata Pak, kalau setan mau masuk ke diri seseorang itu memakai sinyal terlebih dahulu. Sinyalnya itu kalau tengah malam nih Pak dipukul pintu gitu. Maka kalau sekiranya ada 3 orang, maka mungkin salah satunya akan menanggapi, itu paling jin yang mengganggu. Maka orang ini enggak kemasukan. Yang kedua, jangan-jangan setan itu sudah mulai merinding bulu-bulunya. Nah, orang yang seperti ini yang kedua yang ini akan mudah dimasukin. Yang ketiga orang yang percaya itu hantu itu atau setan itu. Maka orang seperti ini juga segera mungkin dia dimasuki oleh jin atau setan. Maka sebenarnya memanage rasa takut. Kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Jin, "Qul inni la amliku lakum darra." Sesungguhnya aku, kata jin, tidak bisa memberikan mudarat sedikit pun kepada kalian. Maka ustadz tersebut menyarankan, kalau sekiranya jin tersebut nampak atau menampakkan bayang-bayangan, datangin aja, dia akan lari. Akhirnya santri tersebut memanage rasa takutnya. Akhirnya sampai sekarang alhamdulillah nggak pernah datang lagi namanya kerasukan. Ya, namanya kerasukan. Terkadang ada pula orang yang tukang ruqyah itu berusaha mengeluarkan jinnya tanpa memperhatikan si ini yang kena kerasukan ini. Akhirnya jin itu berulang keluar masuk. Kenapa? Karena tidak dibentengi. Maka kalau ada teman-teman nanti Pak kerasukan, mungkin ada tetangga, belajar memanage rasa takut saja. Insya Allah jin tidak akan kembali lagi. Karena sebelum dia masuk memberikan sinyal terlebih dahulu.
memberikan sinyal. Kalau orang ini takut, selesai. Ya. Kalau dia tidak takut, diceritakan juga oleh ustadz tersebut, ada seorang ikhwan yang pindah rumah, kemudian ngekos di suatu tempat. Rumah itu sering kehilangan. Ternyata ada setan atau jin yang sering ngambil barang di situ. Malam pertama dia tidur menemukan sesuatu benda aneh di bantalnya. Maka ikhwan tersebut mengatakan, ini jin ini. Malam yang kedua, jinnya itu datang goyang-goyang kasurnya seperti datang goyang-goyang kasurnya. Bayangkan Pak, kalau orang nggak kuat keimanannya ini selesai, lari terbirit-birit. Jadi digoyang kasurnya, akhirnya dia naik ke lantai 3, dia panggil jin, keluar kamu kalau kamu berani. Ayo kita berhadapan, berkelahi aja. Minggu ketiganya, malam ketiganya jin itu nggak pernah datang lagi mengganggu. Ternyata orang yang dihadapi adalah pemberani dan kesatria, bukan penakut. Jadi itu pengalaman atau ilmu yang berharga sekali bagi teman-teman nanti yang kena kerasukan atau keganggu jin. Nah, ini yang berkaitan dengan apa? Dengan ruqyah. Nah, kalau Bapak bacakan ruqyah dengan Al-Fatihah, maka Al-Fatihah itu adalah memang obat. Baik obat luar maupun obat dalam. Tinggal tergantung keyakinan. Ada kadang orang baru membacakan Alhamdulillah kok enggak keluar jinnya ini, putus asa. Putus asa sudah di awal. Maka bacakan saja, nanti Allah Subhanahu wa taala yang menyelesaikannya. Kalau sekiranya enggak keluar, ya sudah, ditinggalkan aja. Tinggal memanage rasa takutnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Para ulama berselisih tentang Bismillahirrahmanirrahim ini, apakah dia bagian dari ayat dari surah Al-Fatihah ataukah bukan? Kenapa? Karena surah-surah di dalam Al-Quran itu semuanya didahului atau diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, kecuali surah At-Taubah. Kenapa surah At-Taubah enggak didahului dengan Bismillahirrahmanirrahim? Karena isinya adalah peperangan. Cerita tentang apa? Peperangan. Ini alasan pertama. Alasan yang kedua, karena surah At-Taubah, kata para ulama, ini adalah bagian dari surah Al-Anfal. Sebelumnya kan surah Al-Anfal ya, baru At-Taubah. Nah, ini alasannya kenapa Bismillahirrahmanirrahim tidak disebutkan dalam surah At-Taubah. Tidak diawali dalam surah At-Taubah. Sementara 114 surah yang lainnya itu didahului oleh Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang jadi permasalahan sekarang, apakah Bismillahirrahmanirrahim ini bagian dari Al-Fatihah atau bukan? Madhab Syafi'iyah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim bagian dari Al-Fatihah. Oleh karena itu mereka tatkala salat jahriyah, maghrib, isya dan subuh itu menjaharkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya. Tatkala juga membaca surah, menjaharkan juga bismillah. Pendapat yang kedua yang mengatakan bahwasanya Al-Fatihah itu Bismillahirrahmanirrahim bukan dari bagian Al-Fatihah. Dengan dalil yang banyak sekali, diantaranya adalah hadis kursi yang tatkala Allah mengatakan qasamtu shalah baini wa baina abdi nisfaini. Aku membagi, kata Allah, salat Al-Fatihah antara aku dengan hambaku menjadi dua bagian. Di sini Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim bagian dari apa? Dari Al-Fatihah. Tapi langsung disebutkan alhamdulillahirabbil alamin. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, dalam riwayat Anas bin Malik menyebutkan bahwasanya kuntu shallaitu khalfan nabi wa Abi Bakar wa Umar wa Utsman fakanu yaftahuna bis-shalah bi alhamdulillahirabbil alamin la yaqra'una bi bismillahirrahmanirrahim. Aku salat, kata Anas, aku salat di belakang Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman
Mereka tidak membaca, mereka memulai dengan apa? Dengan alhamdulillah dan tidak membaca bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini dalil yang menguatkan bahwasanya apa? Bismillahirrahmanirrahim bukan bagian dari Al-Fatihah. Nah, yang terpenting wahai jamaah, bahwa bismillahirrahmanirrahim adalah ayat dari ayat-ayat Al-Quran. Ini disebutkan dalam surah An-Nahl. Dalam surah An-Naml. Dalam surah An-Naml. Tatkala Sulaiman mengirim surat kepada Ratu Balqis, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ini disebutkan dalam surah tersebut. Jadi pendapat yang benar bahwa bismillahirrahmanirrahim bukan bagian dari Al-Fatihah. Lantas kemana ayat yang ketujuhnya? Ya kan? Katanya terdiri dari 7 ayat. Lantas dari mana? Kemana ayat yang ketujuhnya? Itu disebutkan dalam hadis kursi. Kita bacakan dulu hadis kursinya. Kata Allah Subhanahu wa taala, qasamtus sholata baini wa baina abdi nisfaini. Aku bagi Al-Fatihah antaraku dengan hambaku 2 bagian. Sesuatu yang dibagi berarti bilangan apa? Bilangan genap. Bisa dibagi 2, kan ya? Fa idza qala alhamdulillahi rabbil alamin, apabila hambaku mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, Allah berkata, hamadani abdi, hambaku telah memujiku. Ini ayat yang pertama. Wa idza qala ar-rahmanur rahim, qala ta'ala asna alayya abdi. Tatkala hamba tersebut mengucapkan ar-rahmanir rahim, Allah berkata apa? Hambaku telah mengulang pujian. Wa idza qala maliki yaumiddin, tatkala hambaku mengatakan maliki yaumiddin, Allah berkata majjadani abdi, hambaku mengulang-ulang pujian. Fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala Allah taala hadza baini wa baina abdi. Stopnya sampai di sini. Jadi ayat 3 pertama itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala dari hambanya. Kemudian ayat yang keempat itu dibagi 2. Iyyaka na'budu ini untuk Allah, iyyaka nasta'in ini untuk hamba. Berarti apa? Ayat yang kelima, ayat yang keempat dan kelima terdapat dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian 3 ayat berikutnya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim, ini untuk hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Karena permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau ditanya, mana ayat yang ketujuhnya? Ayat yang ketujuh mana? Terdapat pada ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita urut dulu. Ayat pertama alhamdulillahirabbil alamin, ayat kedua ar-rahmanir rahim, ayat ketiga maliki yaumiddin, ayat keempat iyyaka na'budu, ayat kelima iyyaka nasta'in, ayat keenam ihdinas siratal mustaqim, ayat ketujuh siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini bagi apa? Bagi mereka yang mengatakan bismillahirrahmanirrahim bukan bagian dari Al-Fatihah. Tapi kalau mau mengambil pendapat madhab Syafi'i yang mengatakan bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat dari Al-Fatihah, maka selesai. Bismillahirrahmanirrahim ayat yang pertama, alhamdulillah ayat yang kedua, dan seterusnya. Tinggal berapa menit ini? Masih ada waktu kah? 10 menit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Makna dari ayat ini bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
kita sangat dianjurkan untuk melakukan aktivitas dengan apa? Dengan mengucapkan bismillah. Karena ternyata kandungan bismillah ini adalah permohonan bantuan dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ketahui sering mengucapkan apa? Kalimat la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali apa? Datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kandungan bismillah di sini bermakna isti'anah, yaitu permohonan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kekuatan. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang mau melakukan aktivitas, apa saja aktivitasnya itu, haruslah didorong oleh dua hal. Apa itu? Yang pertama keinginan, yang kedua kemampuan. Coba, banyak mungkin orang-orang di luar sana, dia punya kekuatan lari 1 kilo atau 2 kilo, 3 kilo jogging setiap pagi. Tapi untuk melangkahkan kakinya ke masjid ke sini, yang mungkin rumahnya dekat dari sini, itu nggak sanggup sama sekali. Kenapa? Karena dia tidak punya keinginan. Meskipun punya kemampuan apa? Untuk melangkah, tapi nggak ada keinginan sedikit pun. Demikian sebaliknya, di sana ada orang yang kepengen sekali datang ke masjid untuk sholat, tapi kena stroke, ya, kena kolesterol dan yang lainnya, sehingga apa? Dia nggak bisa melangkahkan kakinya, atau habis ditabrak mobil atau motor. Dia punya keinginan tapi nggak punya apa? Kemampuan. Maka orang yang melakukan aktivitas apa saja itu haruslah dibangun dari dua hal ini, keinginan dan kemampuan. Nah, sementara yang memberikan kedua hal ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Takwir, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah." Tidaklah yang kalian kehendaki kecuali itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang kalian lakukan itu adalah qadrun, takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata mu'alif di sini, Bismillahirrahmanirrahim ini adalah kata dalam bahasa Arab muta'allaqun. Jadi kita jelaskan sedikit dari sisi bahasa. Bahasa Arab itu Pak, kalau bahasa Indonesia tersusun dari SPOK gitu ya. SPOK. Kalau dalam bahasa Arab ada SP, ada pula PS. O dan K-nya ini kadang disebutkan, kadang enggak. Yang terpenting itu adalah SP dan PS. Atau yang dikenal jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Nah, kalau suatu kalimat langsung didatangkan huruf jar seperti ini, pasti ada muta'alliqnya. Ada kalimat yang tersembunyi, enggak mungkin disebutkan langsung seperti itu saja. Maka kata Syekh Utsaimin rahimahumullah di dalam tafsirnya ini, jadi takdirnya itu sesuai dengan apa yang kita mau lakukan. Kalau mau ditampakkan nanti kalimat yang tersembunyi tersebut haruslah sesuai dengan apa yang kita melakukan. Kalau kita mau sholat atau membaca, maka kalimat yang ditakdirkan adalah aqra'u bismillah. Kalau kita mau makan, akulu bismillah. Kalau kita mau bekerja, a'malu bismillah, dan seterusnya. Ar-Rahmanir Rahim ini merupakan ismani min asma'illahi ta'ala. Nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang dia menjadi kekhususan bagi Allah. 3 nama yang disebutkan dalam Bismillahirrahmanirrahim ini adalah khusus bagi Allah. Enggak boleh seseorang itu diberikan nama Allah atau diberikan nama Ar-Rahman atau nama tokonya mungkin Ar-Rahman atau nama mobilnya Ar-Rahman, enggak boleh. Ini kekhususan bagi apa? Bagi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Ar-Rahim. Apalagi Ar-Rahim. Ada yang tahu enggak perbedaan antara Ar-Rahman, Ar-Rahim?
Nah, ada yang tahu perbedaan Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Kedua-duanya ini kan maknanya segala puji apa? Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pengasih dan penyayang ada perbedaan makna nggak dari sisi bahasa Indonesia? Hah? Ada yang paham? Pengasih dan penyayang, apa perbedaannya? Kalau pengasih itu kepada manusia, penyayang kepada binatang gitu. Nah, Allah Subhanahu wa taala membedakan di dalam ayat-ayat yang banyak antara Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahman ini dia sifatnya umum, rahmat terhadap seluruh makhluknya, baik itu hewan, ikan yang ada di lautan, manusia, kafir ataupun mukmin, semuanya dirahmati. Rahman ini apa? Lebih umum. Coba Pak, kalau orang kafir itu tidak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak diberikan rezeki sedikit pun. Maka mereka tidak diberikan kesehatan, dibiarkan mati aja sekalian di sana. Tapi mereka apa? Mereka jaya, mereka kaya, memiliki keturunan yang mereka hidup ini. Ini karena apa? Rahmat Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka. Bukan berarti kalau mereka dirahmati, ini menunjukkan apa? Mereka berada di atas kebenaran. Paham? Akan tetapi Ar-Rahim ini khusus bagi orang-orang yang beriman. Wa kana bil mu'minina rahima. Adalah Allah Subhanahu wa taala sangat rahim terhadap apa? Orang-orang yang beriman. Jadi keduanya terkandung sifat Ar-Rahmah. Sifat penyayang. Ini kalau sekiranya kita bisa menerapkan, baik itu Pak Polisi ataupun yang lainnya, mengedepankan rahmatnya atas godopnya, niscaya tidak sedikit-dikit orang langsung ditindas, langsung ditangkapin atau diapain gitu, digebukin dan yang lainnya. Coba Pak, kalau Allah Subhanahu wa taala mengedepankan rasa marahnya dengan godopnya, habis kita. Karena kita setiap hari berdosa ini, setiap hari melakukan kesalahan. Kalau setiap kali kita melakukan kesalahan diazab, disiksa, nggak ada satupun manusia yang tersisa di muka bumi ini. Akan tetapi karena rahmat Allah dikedepankan daripada godopnya, maka lihat, ada yang ditutup-tutupi kesalahannya, ada pula yang langsung dimaafkan, ada pula yang diikop tapi diazab tapi nggak terlalu pedih. Ini menunjukkan apa? Rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya. Coba kalau sekiranya anak kita yang dia tidak baru tahapan pembelajaran, melakukan kesalahan terus. Setiap kesalahan yang dia lakukan kita tempeleng atau tampar, selesai anak kita. Habis. Dia menjadi orang yang lambat berpikir, lambat berpikir, orang yang pelengo-pelengo gitu, karena apa? Bingung. Dia nggak bisa melakukan ide-ide dan pikiran-pikiran dia. Karena pasti salahnya. Disalahkan terus dan disiksa setiap kesalahan yang dia lakukan. Nah, demikian yang bisa kita sampaikan. Barangkali ada yang mau ditanyakan, Pak? Insyaallah kita lanjutkan dalam pertemuan berikutnya. Ada yang mau ditanyakan? Waktunya pas ya? Barakallahu fiik. Bagaimana memahami antara tahdir atau tahdir? Takdir sebagai kehendak Allah, yang takdir kita yang buruk adalah kesalahan kita. Nah, jadi takdir ini, tak kala mempelajari takdir, itu ada 4 marotib, ada 4 tingkatan. Yang pertama ilmullah, bahwasanya apa yang terjadi itu telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan kayak gitu kan, ajabali amril mukmin, sungguh menakjubkan seorang mukmin. Segala urusannya, perkaranya itu baik. Jika tertimpa suatu musibah dia bersabar, jika tertimpa suatu kenikmatan dia bersyukur. Enggak ada yang ketiga, enggak ada berkeluh kesah, enggak ada nampar-nampar pipi, robek-robek baju, enggak ada. Bersabar saja kalau tertimpa suatu musibah. Ini yang pertama.
Yang kedua adalah kitabatullah. Apa saja yang terjadi dan akan terjadi itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Jadi santai aja Pak. Kita saja kemana saja kita berada itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggal kita jalankan antara syukur dan bersabar. Yang ketiga adalah masyiah, kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ahlu sunnah wal jamaah mengatakan bahwa setiap manusia itu memiliki kehendak. Kita Pak, apabila diberikan dua pilihan, ke kilo 17 atau ke Masjid Al-Hikmah ini, masih ada nggak kilo 17? Sudah nggak ada, ditutup Pak Polisi. Sudah ditutup. Nah, kalau sekiranya diberikan pilihan antara ke sana dengan ke sini, ke tempat keburukan ataupun kebaikan, apa saja yang antum pilih Pak, itu adalah takdir dan kehendak antum. Nah, kehendak antum tadi ini adalah masyiatullah. Dan orang yang berakal pastilah akan memilih kebaikan. Akan tetapi terkadang didorong oleh hawa nafsunya, didorong oleh bisikan-bisikan setan, memandang di sana adalah kebaikan, ya dia tergelincir. Nah, kemudian yang keempat kita sebutkan adalah khalqu. Apa saja yang terjadi, apa saja yang kita lakukan, itu adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Lantas Ustaz, di sana ada orang yang berbuat zina, ada yang main sabu-sabu. Apakah itu takdir Allah? Iya, itu takdir Allah. Itu takdir Allah. Kok ada? Kok itu dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Iya, dikehendaki oleh Allah. Coba Pak bayangkan kalau sekiranya orang Balikpapan ini semuanya baik-baik, semuanya kayak antum, nggak asik hidup di Balikpapan. Kenapa? Karena nggak ada lagi polisi yang tukang nangkapin orang itu. Kemudian nggak ada lagi menasehati, nggak ada lagi saling ta'awun alal birri wat taqwa, semuanya baik. Akan tetapi apa? Divariasi dengan ada yang baik, ada pula yang buruk. Kalau semuanya baik-baik saja, ini sebentar dimusnahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dimunculkan makhluk yang dia berdosa bertobat dan seterusnya. Bukan berarti dianjurkan berdosa ini ya. Nah, jadi kalau antum melakukan keburukan, antum milih keburukan, itu adalah pertama takdir Allah. Paham? Tapi itu adalah kehendak antum. Padahal Allah telah menurunkan Al-Quran untuk menjelaskan mana yang baik dan mana yang buruk. Diutus pula para rasul dan nabi untuk menjelaskan mana yang buruk. Kenapa engkau memilih keburukan terus berdalil dengan takdir? Pilih saja yang baik kemudian kamu berdalil dengan takdir, itu lebih bagus. Ya kan? Kenapa engkau mengatakan setelah terjadi baru antum katakan takdir? Kalau gitu engkau bisa memilih kebaikan kemudian engkau berdalil dengan takdir pula. Jadi jawabannya semuanya adalah takdir, tapi takdir itu adalah pilihan antum. Yang buruk dan yang baik, makanya antum diiqab dan diberikan pahala karena kehendak antum. Tapi kalau sekiranya antum melakukan kehendak, melakukan perbuatan tanpa ada kehendak, antum majnun. Antum gila. Antum gila. Enggak mungkin ada orang melakukan sesuatu enggak ada dasar keinginan. Ini gila ini. Maka dia tidak dibebani oleh dosa. Rufi'atil qalam, terangkat pencatatan dosa darinya. Karena gila dia. Jadi sekali lagi bahwasanya apa saja yang terjadi baik ataupun buruk itu adalah takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi takdir tersebut dibangun di atas dasar keinginan antum-antum. Paham? Yang bertanya ini paham? Nah, demikian. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.